Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Sebelum memasuki materi, seizinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Nadine Ataya Harlan sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Jamalia Hasan atau saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Ayu Amalia sebagai pemateri ketiga. Pada pagi hari ini, kami kelompok 8 berkesempatan untuk menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia mengenai karangan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nadine Ataya Harlan. Yang pertama, pengertian karangan. Karangan adalah bentuk tulisan yang merupakan hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, dan alenia untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu yang dituang dalam tulisan. Menulis atau mengarang pada hakikatnya adalah menuangkan gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan kemauan serta informasi ke dalam tulisan dan mengirimkannya kepada orang lain. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Karangan merupakan proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dalam tataran ganda bersifat interaktif dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan suatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. Karangan terdiri dari paragraf yang mencerminkan kesatuan makna yang utuh. Karangan terdiri dari beberapa paragraf yang masing-masing berisi pikiran-pikiran utama dan kemudian diikuti dengan pikiran penjelas. Selanjutnya, jenis-jenis karangan. Karangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu karangan berdasarkan sifatnya dan karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Berdasarkan sifat karangannya, karangan dibeda menjadi dua jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang dituliskan berdasarkan sisi imajinatif pengarang. Contoh dari karangan fiksi adalah cerpen, puisi, novel, cerita bersambung, dan sejenisnya. Karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Contoh karya non-fiksi adalah esai, artikel, resensi, dan jurnal ilmiah. Jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Menurut Hastuti, karangan dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Karangan narasi adalah karangan atau narasi yang menceritakan sesuatu atau serangkai kejadian, tindakan, keadaan, serta berurutan dari permulaan sampai akhir sehingga terlihat rangkaian hubungan satu sama lain. Ciri-ciri karangan narasi yaitu isi berbentuk cerita atau kejadian, cerita disampaikan secara kronologis dan urutan. Isi karangan narasi berbentuk konflik baik antara tokoh dengan tokoh lainnya maupun dengan tokoh itu sendiri. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu karangan atau uraian yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan suatu masalah yang seolah-olah pembaca tersebut terjadi di depan mata pembaca secara konkret. Contoh karangan ini adalah karangan tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia yang dilengkapi dengan gambaran lahiriah kemerdekaan itu. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah suatu karangan yang menjelaskan pokok masalah yang disertai dengan fakta-fakta. Tujuannya agar para pembaca memahami dan bertambah pengetahuan terhadap masalah yang diungkapkan. Ciri-cirinya yaitu memaparkan atau menjelaskan informasi, menggunakan gaya penulisan persuasif, menggambarkan bahasa yang lugas dan baku. Kemudian karangan argumentasi. Argumentasi dalam suatu karangan berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal
dengan pembuktian-pembuktian yang mempengaruhi pembaca. Terima kasih kepada Nadine Ataya Harlan yang telah menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai ciri-ciri karangan yang baik. Ada beberapa ciri-ciri karangan yang baik. Yang pertama yaitu jelas. Mengapa? Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua yaitu kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Yang ketiga yaitu ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Selanjutnya yaitu pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat atau sintaksis, kaidah pembentukan kata atau morfologi, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan maupun kaidah-kaidah yang lain yang relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kerangka karangan. Jadi kerangka karangan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Pada dasarnya, untuk menyusun karangan dibutuhkan langkah-langkah awal untuk membentuk karangan itu menjadi karangan yang teratur dan sistematis. Maka, sebelum membuat karangan, lebih baik dibuat susunan-susunan yang dapat memudahkan dalam mengembangkan karangan tersebut. Susunan-susunan tersebut dapat dikatakan sebagai kerangka karangan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amalia sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan. Sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian dari kerangka karangan. Nah, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam menyusun karangan agar karangan kita menjadi karangan yang sistematis dan teratur. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tema dan judul tema adalah pokok persoalan, permasalahan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang diangkat. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepala karangan dan lebih pada penjelasan awal isi karangan yang akan ditulis. Tahap yang kedua yaitu mengumpulkan bahan sebelum melanjutkan menulis. Perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan seperti mengumpulkan ide ataupun inovasi. Nah, tahap yang ketiga yaitu menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Tahap yang keempat yaitu membuat kerangka karangan, menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Yang selanjutnya adalah mengenai fungsi kerangka karangan. Adapun fungsi dari kerangka karangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah menulis membahas suatu ide atau pokok bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan yang berupa data ataupun fakta. Yang kelima, yaitu untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih variatif dan menarik. Terima kasih kepada Ayu Amalia yang telah menjelaskan materinya. Demikianlah presentasi hasil diskusi dari kelompok 8. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.